bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Enough over the danger to remember. The scene starts tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti presentasi mengenai partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang bertugas sebagai moderator pada kegiatan presentasi hari ini. Saya Nuliska sebagai pemateri. Saya Raya Alvino sebagai menjawab pertanyaan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah keterlibatan masyarakat atau anggota kelompok dalam menentukan suatu kebijakan, aturan atau pilihan yang berdampak pada kehidupan bersama. Partisipasi ini menunjukkan bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat, dan menyumbangkan ide aspirasi mereka sehingga keputusan yang diambil lebih inklusif, diterima dan sesuai kebutuhan bersama. Dalam penanganan kritis sebelum memasuki gagasan dan penyelesaian masalah harus melakukan musyawarah mengumpulkan informasi masalah dari sumber fakta, data, pendapat masyarakat, mendengar masukan dan gagasan dari semua pihak serta yang relevan benar tidak dibuat. Mengenalkan asas tugas dan ketentuan sebagaimana dijamin oleh 1945 kaitannya dengan Pancasila, mendorong keterbukaan dan penggunaan terhadap semua pendapat. Setiap orang berhak menyampaikan gagasan tanpa diskriminasi. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Menganalisis ini dilakukan untuk melihat apakah proses partisipasi sudah berjalan dengan baik, adil dan menghormati hak setiap warga. Mengevaluasi argumen manfaatnya. Partisipasi dalam pembuatan keputusan yaitu keputusan yang lebih tepat dan berkualitas, meningkatkan rasa memiliki, sense of belonging, dan lebih menerima keputusan yang sudah disepakati bersama. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota, mengurangi konflik dengan tidak menerima keputusan bersama, memilih untuk keputusan sendiri saja tanpa memikirkan anggotanya. Meningkatkan motivasi lebih semangat, mendengarkan pendapat dari anggotanya. Melatih kemampuan berpikir kritis, mendorong demokrasi, menghasilkan keputusan yang adil, tidak memihak salah satu kelompok saja, tetapi semua berhak menyuarakan pendapatnya. Positifnya yaitu masyarakat lebih sadar hukum dan demokrasi, terbangunnya budaya musyawarah mufakat, mencegah konflik karena keputusan diambil bersama. Dampak negatifnya yaitu proses pengambilan keputusan menjadi lama, timbul perdebatan atau konflik pendapat. Menilai UUD menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah atau lembaga harus melindungi hak warga, menjunjung hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Refleksi ini memastikan proses pengambilan keputusan berkualitas dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam amanah sila kelima. Sesuai prinsip hukum, keadilan dan perlindungan hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan yaitu menyelesaikan masalah secara efektif dan bertanggungjawabkan secara moral dan hukum, menguatkan persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, apa ada yang bertanya? Silahkan. Izin bertanya, mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembuatan keputusan? Izin menjawab. Partisipasi penting karena partisipasi penting karena memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan informasi sehingga keputusan yang diambil lebih tepat, adil, dan sesuai kepentingan bersama. Partisipasi juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan terhadap hasil keputusan. Baik, cukup. Baik, karena waktu sudah mencukupi, maka sesi tanya jawab kita tutup. Terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengatur acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa ada yang bertanya? Silahkan tanya, bagaimana partisipasi dalam pembuatan keputusan dapat mencerminkan nilai Pancasila? Izin menjawab. Partisipasi mencerminkan nilai Pancasila karena menekankan musyawarah. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain. Sila kedua, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sila ketiga, keputusan yang diambil pun harus adil bagi semua. Sila. Izin bertanya, mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembuatan keputusan? Nah, dan kini